Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimat yang berharap mendapatkan limpahan rahmat Allah, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bercita-cita untuk menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anda kaum muslimin yang mengharapkan ampunan Allah dan terbebas dari jilatan api neraka, alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini Allah mempertemukan kita kepada malam yang sangat spesial bagi orang beriman, malam yang sangat diharapkan untuk pertemuannya dengan para malaikatnya Allah, malam yang sangat diprediksikan oleh orang-orang terdahulu dari orang-orang soleh sampai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, demi Allah, saya mengetahui malam yang mana itu yang terjadi Lailatul Qadar. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tegak berdiri salat di malam ke-27. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dipesankan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ini adalah apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita hadapi malam ini. Inilah malam ke-27, malam yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Walaupun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berpesan untuk mencarinya di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi Nabi secara khusus mengingatkan bahwasanya di tanggal 27 ini adalah tanggal yang sangat mungkin untuk ditakdirkan turunnya ribuan malaikat. Amalan yang dikerjakan di malam ke-27 sangat diyakinkan khairun min alfi syahr. Makanya marilah kita memohon taufik kepada Allah, memohon bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami agar senantiasa lisan kami dan hati kami senantiasa berzikir menyebut namamu, agar senantiasa bersyukur, mensyukuri kesempatan kami Engkau pertemukan dengan malam ke-27. Dan ya Allah, bantu kami di malam ke-27 ini untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas keindahan ibadah kami di malam ini. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di malam ini juga Kalau ini diprediksi adalah malam Lailatul Qadar,
malam penetapan takdir kita setahun yang akan datang. Apa yang akan menimpa diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan kita ditentukan di Lailatul Qadar, malam penetapan takdir. Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, di dalamnya turun petunjuk hidup kita. Andai saja Allah tidak turunkan petunjuk ini, sungguh kita akan kebingungan. Arah tujuan kita mau kemana? Waktu kita masih bujang, mau ngapain? Apa yang harus kita kerjakan di masa muda? Maka Allah turunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada para pemuda. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Di dalam Al-Quran ada para pemuda. Ashabul Kahfi. Innahum fityah amanu. Oh, pemuda bukan pemuda biasa. Pemuda yang beriman kepada Allah. Wazidnahum huda. Karena mereka beriman dan membuktikan keimanannya kepada Allah, kami berikan bonus. Orang beriman mendapatkan bonus berupa petunjuk hidup. Alangkah indahnya menjadi orang beriman. Hidupnya di masa muda tidak kebingungan. Anda tahu pemuda yang diabadikan dalam Al-Quran menjadi nama surat Al-Quran, surat Yusuf. Nabi Yusuf, seorang pemuda, diabadikan dalam Al-Quran sampai satu surat. Ini berawal dari kalimat orang tersebut beriman kepada Allah. Dan kita di malam ini, malam yang sangat diprediksikan untuk ditetapkan takdir kita setahun yang akan datang. Malam yang sangat istimewa daripada 1000 bulan. Diturunkannya petunjuk hidup, kita jadi jelas. Untuk apa masa muda kita? Dikemanakan setelah kita menikah? Apa yang kita kerjakan setelah menjadi seorang anak, seorang istri, seorang suami? Setelah kita punya pekerjaan, apa yang akan kita isi di kantor-kantor kita, di rumah-rumah kita? Dan apa yang akan kita jalankan di masa hidup kita? Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar ini, ribuan bahkan jutaan malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril turun. Maka bagi Anda yang dihinggapi rasa malas, dan bagi Anda yang merasa rindu dengan adanya Ramadan, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan curhatnya Ramadan kepada kita. Saya berikan judul pada kesempatan kali ini, andai Ramadan dapat berbicara. Seandainya Ramadan dapat berbicara di hadapan kita saat ini. Ramadan ini adalah tamu agung dari Allah yang maha agung. Ramadan ini tamu yang baik dari Allah yang maha baik. Ramadan tamu Allah yang sangat indah dari Allah yang maha indah. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya Ramadan dapat berbicara kepada kita, sungguh Ramadan akan mengatakan, wahai saudaraku, Anda adalah orang beriman. Anda adalah orang yang beriman. Wahai saudaraku, Anda adalah hamba Allah. Anda adalah pengikutnya Nabi terbaik Rasulullah. Wahai umat Islam, ini ungkapan curhatnya Ramadan, makhluk utusan Allah kepada kita saat ini. Saudaraku, sudah 26 hari saya mengunjungi dirimu. Saya bertandang ke rumahmu saat ini. Kata Ramadan, namun seringkali aku ditinggalkan sendirian. Saya ini bukan tamu biasa. Saya ini tamu Allah. Saya ini tamu yang sangat dinantikan oleh Rasulullah. Saya ini tamu yang menyebabkan banyak kebaikan. Saya ini tamu yang dengan datangnya saya pintu surga dibuka lebar, seluruh pintu surga. Karena sebab saya datang, pintu surga dibukakan oleh Allah selebar-lebarnya. Dengan sebab saya datang, pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab saya hadir di hadapanmu, wahai umat Islam, ada penyeru di malam pertama Ramadan mengatakan,
ada penyeru di malam pertama aku datang, ya baghiyal khair, wahai umat Islam yang ingin menjadi baik, datangi kebaikan. Aku ini adalah hamba Allah yang baik, tidak ada keburukan pada diriku. Tapi kenapa engkau seringkali meninggalkan diriku? Ramadan kemudian mengatakan, walaupun seringkali kedatanganku dikatakan istimewa, banyak orang Islam sebelum kedatangan diriku memberikan ceramah-ceramah, menghadirkan perasaan bahagia. Memang seringkali kedatangan diriku dikatakan istimewa. Akan tetapi kata Ramadan, perlakuan kalian tidak luar biasa. Kalian menjamu diriku di malam pertama, mungkin sepertinya spesial menurut kalian. Kedua, ketiga, tapi kalian dapatkan. Dengan berjalannya waktu, 10 malam pertama kalian lewati dengan diriku. Mulailah muncul kebosanan kalian berteman dengan diriku. Sampai tibalah 10 hari terakhir saat ini. Kata Ramadan, wahai umat Islam, oleh-oleh yang aku bawa nyaris tidak engkau sentuh. Aku membawa oleh-oleh. Bukankah aku ini tamu kalian? Aku musafir. Ayaman ma'dudat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, diriku menemani kalian hanya hari yang sangat berbilang, hari yang sangat singkat. Aku dipersingkat waktunya oleh Allah, bukan 2 bulan, bukan 2 tahun, hanya 1 bulan. Hanya 1 bulan. Bahkan Allah katakan bukan syahrun kata Allah, tapi ayam, hari yang berlalu begitu cepat. Aku membawa oleh-oleh yang sangat istimewa. Al-Quran engkau baca sekilas, kalah dengan update status smartphone. Betapa banyak di antara kalian membiarkan Al-Quran begitu saja. Tapi kalian terlena dengan malam-malam kalian, siang-siang kalian, mengisi waktu saum kalian dengan menonton tontonan yang sia-sia. Sholat, ketika aku berada di hadapan kalian, sholat kalian tidak lebih khusyuk. Kalah bersaing dengan ingatan akan lebaran. Banyak di antara kita, kata Ramadan, wahai umat Islam, diapakan aku ini di 10 hari terakhir? Lebih sibuk kalian memikirkan baju lebaran. Lebih sibuk kalian dengan apa yang ada di hari pertama bulan Syawal. Aku Ramadan, belum Syawal, masih Ramadan, masih bulan yang lebih baik. Bulan yang ketika ini orang-orang soleh di 10 hari terakhir mereka memakai pakaian-pakaian terbaik mereka. Karena mereka menyangka ada Lailatul Qadar yang aku bawa. Tapi kalian bukan sibuk memakai pakaian terbaik kalian di malam-malam ini. Kalian lebih sibuk menyimpan pakaian terbaik kalian untuk dikenakan di hari pertama bulan Syawal. Kalian lebih sibuk mempersiapkan makanan-makanan yang akan kalian santap berjamaah di tanggal 1 Syawal. Padahal makanan yang disedekahkan di 10 hari terakhir itu makanan yang istimewa di hadapan Allah. Sedekah yang kalian sedekahkan di 10 hari terakhir di dalam diriku ini sangat megah pahalanya di hadapan Allah dibandingkan sedekah kalian dengan opor ayam dan kue-kue lebaran. Sedekah kalian saat ini lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai umat Islam, aku Ramadan, aku bulan yang penuh dengan kebaikan. Bukankah Nabi mengatakan atakum syahrun Ramadan syahrun mubarak? Bukankah aku diberikan sifat oleh Nabi kalian, Nabi terbaik, Nabi yang keringatnya lebih harum daripada minyak kasturi, Nabi yang pertama kali mengetuk pintu surga, Nabi yang pertama kali diizinkan masuk ke dalam surga, Nabi yang keindahannya lebih indah daripada bulan purnama. Nabi mengatakan kepada kalian, aku ini bulan kebaikan, mubarak. Siang malamnya penuh dengan kebaikan. Tidak banyak kalian meminta ampunan di hadapan Allah ketika aku berkunjung kepada kalian. Karena kalian sibuk menumpuk harta demi THR dan belanjaan. Sholat tarawih, apalagi saat ini sedang di lockdown masjid-masjid kalian. Sholat tarawih yang dilakukan setiap malam, coba Anda tanyakan. Sudah 26 sholat tarawih kalian kerjakan. Yakin, kata Ramadan, yakin sholat tarawih kalian diterima oleh Allah? Sholat tarawih yang takbir kalian mengatakan Allahu Akbar, tapi kalian masih mengatakan urusan dunia yang masih besar.
Kalian mengatakan subhanallah wa bihamdih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha agung. Kita seakan-akan dalam ucapan sholat tarawih kita, kata Ramadan, Anda mengatakan Allah maha suci, maha tinggi, maha agung. Tetapi banyak di antara kalian lebih mengagungkan jabatan kalian, lebih mengagungkan tahta kalian, lebih mengagungkan ego kalian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih yakinkah salat tarawih yang kalian kerjakan di dalam diriku bulan Ramadan, di malam-malam diriku diterima oleh Allah? Bacaan Al-Quran kalian yang mungkin ada di antara kalian belum menghatamkan Al-Qurannya, yakinkah bacaan Al-Quran kalian diterima oleh Allah? Sedekah dan buka puasa kalian, yakinkah sedekah kalian akan diterima oleh Allah? Kemudian Ramadan mengatakan, kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa memperbanyak doa. Moga-moga Allah menerima setiap amalan Anda di bulan Ramadan ini, di dalam diriku ini, dan memperjumpakan kalian dengan diriku di tahun yang akan datang. Bahkan para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak juga di antara ulama salaf, mereka memohon kepada Allah selama 6 bulan lamanya. Setelah Ramadan lewat, para orang-orang saleh, ulama-ulama yang saleh yang dahulu pernah berjumpa dengan Ramadan. Kemudian Ramadan berpisah kepada mereka. Mereka sedih, mereka menangis. Berapa lama mereka sedih? Setengah tahun. Mereka sedih, padahal baca Qur'annya bahkan di antara mereka satu malam satu Qur'an. Bahkan kita dapatkan di antara mereka ada yang 2 Qur'an dalam satu hari. Bacaan Qur'annya sedemikian hebatnya, sholat malamnya, lama berdirinya, lama rukuknya, lama sujudnya, sedekahnya tidak tanggung-tanggung. Bahkan kalau mereka dapatkan, mereka diprediksi kayaknya ini Lailatul Qadar, maka di hari itu mereka bebaskan budak-budak mereka yang cantik jelita, yang harganya mahal. Mereka bersedekah dengan sedekah yang banyak. Mereka berharap kalau mereka ditakdirkan di malam itu Lailatul Qadar, mereka mendapatkan keistimewaan sedekah mereka. Mereka mendapatkan keistimewaan ibadah mereka. Bahkan di antara mereka, bahkan mendapatkan di malam itu mereka berusaha untuk tidak tidur karena mereka berharap agar dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kalau ada di antara Anda tadi waktu sholat maghrib, kemudian di antara Anda tadi waktu sholat isya, bisa sholat berjamaah, kata Imam Syafi'i, minimalnya kalau ada di antara Anda, kalau Anda prediksikan malam ini Lailatul Qadar, kalau ada di antara Anda mendapatkan kemudahan sholat isya berjamaah, kalau ada di antara Anda besok pagi sholat subuh berjamaah, yakinlah Anda bukan hanya bertemu Lailatul Qadar, yakinlah Anda mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ucapkanlah alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbana lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika la ilaha illa anta. Pujilah Allah, karena kata Nabi, man shallal isya fi jamaah faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa bisa sholat isya berjamaah, seakan dia sholatnya setengah malam. Kalau Anda tadi melaksanakan sholat isya berjamaah, para jamaah, ternyata bagi Allah sangat mudah memilih orang untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Kalau ada di antara Anda tadi tiba-tiba, ya Allah, saya tadi sholat isya berjamaah, Masya Allah. Ingatlah kata Nabi, barang siapa di antara Anda mengerjakan sholat isya berjamaah, Anda mendapatkan pahala 6 jam dalam malam ini.
Seakan-akan Anda menghidupkan malam ini dengan sholatnya, sholat isya Anda 6 jam. Tapi ingat, kalau Anda ingin mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, lanjutkan doa Anda, ya Allah bantu saya besok hari ketika adzan subuh berkumandang, saya dalam kondisi berzikir kepada Engkau, menjawab adzannya muadzin, mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sholat sunnah fajar, memanfaatkan doa antara adzan dengan iqamah, doa mustajab. Sementara saum, doa mustajab. Kemudian Anda berdoa, ya Allah bantu saya besok pagi untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah, jangan sampai saya ketinggalan. Kata Nabi, man shalla subha fi jamaah faka'annama shalla al-lail kullah. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, berbahagialah Anda. Berbahagialah Anda wahai umat Islam, kalau Anda bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah, seakan Anda menghidupkan malam 12 jam dengan sholat Anda. Bukankah Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bisa tegak berdiri ibadah, di antara ibadah yang ibadahnya tegak adalah sholat. Barang siapa yang bisa sholat di malam Lailatul Qadar terjadi, sholat tarawih. Bukankah Lailatul Qadar sampai waktu subuh, sholat subuh? Bukankah Lailatul Qadar di malam hari, sholat maghrib, sholat isya? Maka Anda mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Para pemirsa, tidak ada yang paling rugi sepanjang hidup kecuali orang yang dicegah oleh Allah tidak mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Makanya Ramadan kembali mengeluh, curhat kepada Anda. Ramadan mengatakan, wahai umat Islam, aku ini bulan kebaikan. Bukankah kalian ingin menjadi baik? Sampai kapan kalian tidak berubah dalam kenistaan kalian? Sampai kapan? Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sekarang saatnya? Kapan lagi kalian tidak takut hati kalian kepada Allah? Bukankah kalian takut kepada Allah? Apakah kalian tidak khawatir akan ditanya oleh Allah? Diapakan masa-masa indah kalian dengan Ramadan? Apa yang kalian kerjakan ketika bulan Ramadan? Para pemirsa, para pendengar, Ramadan kembali curhat kepada Anda. Wahai hamba-hamba Allah, wahai umatnya Nabi, aku tamu kepada kalian, aku masih bersama kalian. Tapi kata Ramadan, malam dan siang kalian tidak banyak dipakai berbuat kebajikan. Banyak di antara kalian, kata Ramadan, aku lihat kalian bertemu di siang hariku, di malam hariku, tidak banyak berbuat kebajikan. Kalah dengan bisnis yang sedang panen saat Ramadan. Yang kalian pikirkan berapa rupiah, berapa pendapatan kalian, dunia kalian yang dipikirkan. Aku ini primadona di surga. Ramadan yang di dalamnya ada saum. Aku ini menjadi sebab ada pintu surga, man kana min babir rayyan, man kana min ahli siyam, du'iya min babir rayyan. Barang siapa di antara kalian bisa mewujudkan ibadah saum ketika aku berkunjung kepada kalian, kalian akan dipanggil dari pintu surga yang namanya babur rayyan. Wahai umat Islam, tidak pula banyak kalian bersedekah. Banyak di antara kalian di bulan Ramadan, bulan kedermawanan. Aku ini bulan dermawan. Tapi kenapa kalian pelit kepada diriku? Banyak di antara kalian pelit untuk bersedekah. Bukankah sedekah itu menabung di hadapan Allah? Bukankah Tuhan kalian itu Al-Ghani? Allah Maha Kaya, Ar-Razzaq, yang Maha memberi rizki. Bukankah Tuhan kalian Rajanya langit dan bumi? Kenapa kalian pelit kepada Allah? Padahal Allah kaya, melimpahkan kekayaan kepada kalian. Kalian lebih khawatir tidak cukup buat uang lebaran, buat uang liburan. Kalian tumpuk-tumpuk uang kalian saat ini.
Padahal Nabi kalian di bulan Ramadan ketika aku datang berkunjung kepada Nabi kalian jor-joran bersedekah. Nabi kalian habis-habisan menghabiskan hartanya di bulan si Ramadan. Tapi kalian kenapa beda dengan Nabi kalian? Kalian lebih memikirkan setelah berpisah dengan diriku. Kalian lebih memikirkan liburan kalian di bulan Syawal. Tidak memikirkan bagaimana cara berpisah dengan diriku. Dengan melimpahkan sedekah, menitipkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ramadan, saudaraku, sepertinya aku seperti tamu yang tidak diharapkan. Kalian tahu, kalian dapatkan ada tamu, kalian seperti tidak kenal diriku. Padahal kalian sudah mendapatkan, merasakan kebaikan diriku selama 26 malam, 26 siang, 26 hari kalian bersama diriku. Kalian tidak merasakanlah kebaikan diriku bersama kalian? Kata Ramadan, aku ini kayaknya tamu tidak diharapkan oleh kalian. Wahai umat Islam, hingga sepertinya kayaknya kalian tidak menyesal aku akan meninggalkan kalian. Tinggal beberapa hari lagi aku berpisah meninggalkan kalian. Kayaknya kalian tidak ada penyesalan. Padahal aku datang dengan kemuliaan yang seharusnya tidak pulang dengan kesia-siaan. Percayalah wahai umat Islam, kata Ramadan, aku sebentar lagi meninggalkan dunia kalian. Aku pulang belum tentu akan kembali lagi. Sehingga seharusnya kalian menyesal telah menelantarkan diriku. Mungkin masih ada 4 hari dengan kalian. Tersisa dari hari-hari berharga kalian. Aku doakan, semoga kalian sadar sebelum aku benar-benar pulang. Sebelum aku benar-benar meninggalkan kalian. Semoga kalian masih sadar, masih mendapatkan taufik dari Allah saat ini. Karena tidak ada jaminan dirimu akan bertemu lagi denganku di tahun mendatang. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permisalan yang lain yang saya misalkan pada kesempatan kali ini. Seakan-akan Ramadan ini sosok makhluk yang berjalan sedikit demi sedikit menjauhi kita. Dulunya Ramadan sangat dekat. Bisa kita peluk, bisa kita usap, bisa kita bercandaria dengan dirinya. Tiba-tiba Ramadan berangsur berdiri, kita duduk, kita tidak sanggup menahan dirinya. Ramadan kita tahan seakan dia punya tangan. Tapi demi detik, tangannya menjauhi kita. Tangannya tidak mau erat menggenggam tangan kita. Tangannya malah berusaha menjauhi kita, menarik kita. Dan kita tidak bisa menarik dirinya. Kita sapa Ramadan, dia berdiri. Kita duduk. Dalam duduk kita rasakan, ada apa ini? Kenapa Ramadan tiba-tiba berdiri? Kita tanya kepada Ramadan, wahai Ramadan, mau kemana engkau? Kenapa engkau berdiri? Kata Ramadan, dengan lembutnya, dengan penuh kebaikannya, Ramadan tidak ada keburukan. Kita saja yang sering buruk menjamu Ramadan. Ramadan dengan lembutnya mengatakan, wahai umatnya Nabi akhir zaman, wahai umat Islam, wahai orang-orang beriman, sepertinya aku sebentar lagi beranjak pergi, meninggalkan kalian. Pergi jauh, sangat jauh. Mungkin jauh, sangat lama, aku akan meninggalkan kalian sangat lama. Bukan sehari, bukan sepekan, bukan 1 bulan, 2 bulan, bukan 1 tahun. Ya mungkin ada di antara kalian akan ketemu lagi aku tahun depan, mungkin. Tapi bisa jadi aku akan berpisah dengan kalian. Dan kalian tidak akan lagi bertemu denganku. Kecuali kalian akan bertemu dengan Allah. Menyaksikan amalan-amalan kalian, menjamu diriku ketika Ramadan datang kepada kalian. Sungguh bisa jadi aku akan pergi selama-lamanya, kata Ramadan. Maka kata Ramadan, wahai umat Islam, tolong sampaikan pesanku untuk setiap muslim. Sesungguhnya bulan Syawal sebentar lagi tiba menggantikan diriku. Salam dan terima kasihku untuknya karena telah menyambutku dengan sukacita. Aku tidak tahu apakah tahun depan ia masih bisa menyambutku lagi atau tidak. Aku tidak tahu. Tapi aku berharap itu adalah kesempatan dirinya bertemu dengan diriku lagi tahun depan, kalau Allah takdirkan.
Sampaikan pula kepadanya bahwa bukanlah lebaran yang hakiki adalah dengan hanya memakai baju baru, akan tetapi lebaran yang hakiki adalah bergembira dengan keimanan dan semangat baru dalam beribadah. Janganlah sepeninggalku ia terjerumus kembali pada kemaksiatan-kemaksiatan. Ingatlah, sesungguhnya Tuhan yang ia sembah tatkala ia menjamu kedatanganku, dialah juga Tuhan yang juga ia sembah tatkala aku pergi. Inilah pesanku kepadanya. Sampaikan juga pesanku, salamku padanya. Semoga ia masih tetap terus merindukan kedatanganku di tahun-tahun mendatang. Sampai ketemu di pintu Ar-Rayyan. Jika tahun depan ia masih bisa menyambutku lagi, aku berharap ia bisa menyambutku dengan lebih baik. Dengan penuh tilawah lantunan ayat suci Al-Quran. Dan dengan sholat malam yang sangat banyak dia kerjakan. Aku sedih, kata Ramadan, jika mengingat penyambutan dirinya yang kurang berkenan di hatiku. Masih terlalu banyak bercandanya. Mereka lebih banyak bercanda daripada serius ibadahnya. Banyak perkataan yang sia-sia, serta waktu-waktu yang terbuang tanpa arti. Padahal dia tahu, jika dia menyambutku dengan baik, tentu aku akan menyambutnya dengan lebih baik. Kelak di pintu Ar-Rayyan, aku akan menunggu dirinya. Akan tetapi semua sudah berlalu, sudah terlanjur. Saat ini kalian, kalau bisa, kata Ramadan, mumpung kalian berada di malam yang ditakdirkan kemungkinan malam Lailatul Qadar, tolong, kata Ramadan, manfaatkan malam ini untuk menangisi amalan-amalan kalian di 26 kalian bersama diriku. Teteskan air mata kalian malam ini. Ucapkan ucapan yang pernah dipesankan oleh Nabi kalian sambil menangisi dosa-dosa kalian. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau senang kepada hambamu yang pemaaf. Engkau senang hambamu yang memiliki sifat pemaaf. Ya Allah, maafkanlah aku. Ucapkanlah doa ini di malam ini. Kata Ramadan, teteskan air mata penyesalan di hadapan Allah. Teteskan air mata yang pernah berlinang dari kedua matamu karena takut tidak bisa menyambutku dengan baik. Semoga tetesan-tetesan air mata ini bisa menghapus dosa-dosa yang kalian kerjakan ketika kalian berteman dengan diriku. Kemudian kata Ramadan, titipkanlah amalan soleh yang dapat memberi kesaksian kepada kalian nanti di hadapan Allah Al-Malikul Alam, Sang Penguasa Hari Pembalasan. Lepaskan kepergianku dengan ucapan salam terbaik. Berikanlah kepada diriku husnul khotimah. Kalau kalian mungkin kemarin menyambut diriku dengan sambutan yang tidak berkenan kepada hatiku, masih ada hariku yang tersisa dengan kalian. Jadikanlah hari-hari ini, detik-detik ini, detik-detik berharga. Bukankah Nabi kalian di 10 hari terakhir, karena An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Bukankah Nabi kalian di 10 hariku ini dia manfaatkan untuk memaksimalkan ibadahnya beliau, yang mana ibadah beliau saat ini tidak seperti ibadah beliau di 20 hari pertama ketika aku berkunjung kepada beliau. Nabi di 10 hari terakhir i'tikaf, kata Ramadan. Bukankah kalian tahu i'tikaf itu di masjid? Apa itu masjid? Bukankah kalian tahu? Masjid adalah rumah Allah. Bukankah kalian tahu? Di masjid tidak boleh kita meludah. Di masjid kita tidak boleh berhubungan intim. Artinya, manfaatkan di 10 hari terakhir ini untuk memperkuat hubungan kalian dengan Allah yang selama ini mungkin sudah sangat jauh hubungan kalian. Sudah retak, sudah rusak. Hubungan kalian mungkin sudah tidak ada bentuknya lagi. Mari bentuk kembali. Kalaulah hubungan kalian itu dimisalkan seperti puzzle, susunlah puzzle itu walaupun acak-acakan. Ustadz, wahai Ramadan, mungkin saya sudah acak-acakan di 10 hari terakhir ini, saya bingung mau ngapain. Sudah letih dengan dosa. Iya, puzzle ini susun demi satu. Minta tolong kepada Allah. Awali dengan penyesalan. Bukankah Nabi Adam, bapak kalian, kata Ramadan,
Ketika bapak kalian berdosa, menyesali kesalahannya, apa yang dikerjakan oleh bapak kalian ketika berdosa? Hadirkan penyesalan. Bukankah bapak kalian ketika berdosa kebingungan, merasa malu? Maka kalian kalau saat ini bertemu dengan diriku di 10 hari terakhir, hadirkan rasa malu kepada Allah. Mungkin ada di antara kalian di 26 diriku di bulan Ramadan mengisi hari-hari kalian dengan amalan-amalan yang sangat nista, sangat memalukan di hadapan Allah. Sekarang hadirkan rasa malu kalian kepada Allah. Kemudian bukankah kalian tahu bapak kalian ketika berdosa, selain menyesal, selain menghadirkan rasa malu, bapak kalian juga mendapatkan bimbingan dari Allah berupa ucapan kalimat Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, kami mengakui kezaliman itu dalam diri kami. Engkau tidak pernah zalim. Engkau tidak pernah zalim. Namamu tidak ada, maha zalim tidak ada. Engkau maha adil, engkau maha benar. Ya Allah, kami mengakui kami adalah hamba-hambamu yang zalim. Rabbana dhalamna anfusana. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak melimpahkan ampunanmu kepada kami saat ini, kalau engkau tidak melimpahkan maafmu kepada kami saat ini, kalau engkau tidak melimpahkan rahmatmu, kasih sayangmu ya Allah saat ini, lanakunanna minal khasirin. Kami yang merugi ya Allah. Engkau tidak rugi ketika kami tidak menyembah engkau ya Allah. Tapi kami yang merugi ketika kami tidak bisa sujud di malam ini. Kamilah yang merugi ketika kami di malam ini tidak sanggup meneteskan air mata penyesalan yang bisa memadamkan api neraka. Nabi kami pernah mengatakan ainani la tamassahuman nar. Ada dua mata yang tidak akan dijilat oleh kobaran api nerakamu ya Allah. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang engkau berikan kemudahan untuk meneteskan airnya, air mata. Karena takut kepada engkau. Takut dengan tumpukan-tumpukan dosa. Wa ainun tahrusu fi sabirillah. Dan mata yang dia tidak mau tidur di malam hari. Untuk berjaga-jaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah dua mata ini Anda raih di malam ini. Mintalah kepada Allah, ya Allah biarkanlah diriku saat ini berletih-letih menangis di hadapanmu. Ya Allah jadikanlah aku di malam ini menjadi orang yang tidak mau tidur di malam ini karena ingin tegak ibadah di hadapanmu. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah curhatnya Ramadan kepada kita. Dan saya ingatkan pada kesempatan kali ini, curhatnya Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril, utusan Allah, berjumpa dengan utusan Allah di dunia. Jibril mengatakan, wahai utusan Allah di dunia, wahai Muhammad, ucapkan amin, ucapkan amin, ucapkan, ya Allah, perkenankanlah permohonan kami. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Apa permintaan Jibril untuk diaminkan oleh Rasulullah? Salah satunya, raghima anfu rajul. Celaka seseorang. Rugi orang ini. Sia-sia umurnya. Raghima anfu rajul. Rugi orang ini. Terhina orang ini. Adraka Ramadan, ditakdirkan oleh Allah bertemu Ramadan. Allah sengaja datangkan tamu istimewa, tamu mubarak, tamu penuh kebaikan. Ramadan berkunjung kepada dirinya. Fansalaha, tiba-tiba Ramadan pamit. Ramadan melambaikan tangannya, wada'an kaumul muslimin. Ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, selamat tinggal. Bisa jadi ini adalah perpisahan selama-lamanya, kata Ramadan. Kata Jibril, celaka orang ini.
Mereka mendapatkan kesempatan bertemu Ramadan mestinya bertambah baik. Berpisah dengan Ramadan mestinya husnul khotimah. Celakalah orang ini. Ramadan melambaikan tangannya untuk berpisah. Akhirnya dia meninggalkan orang beriman. Celakalah orang ini. Celakalah orang Islam. Ketika Ramadan meninggalkan dirinya, falam yughfarlah. Tapi dia tidak sanggup mendapatkan kata ampun dari Allah. Tidak sanggup dia mendapatkan kalimat maghfirahnya Allah. Padahal ampunan Allah bagi umat akhir zaman ini sangat mudah diberikan. Umat Islam ini mendapatkan ampunan Allah sangat mudah dibandingkan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Bani Israel ketika bertaubat agar diampuni oleh Allah, mereka mesti membunuh diri mereka. Menikam badan-badan mereka dengan pisau-pisau mereka, dengan pedang-pedang mereka. Tapi kalian wahai umat Islam, untuk mendapatkan ampunan Allah cukup mudah. Hanya menghadirkan penyesalan, an-nadamu at-taubah kata Nabi. An-nadam at-taubah, hadirkan penyesalan. Penyesalan sebagai bentuk at-taubah. Kembali ke jalan Allah, kembali ingin dibimbing oleh Allah. Tidak susah, kalian cukup menghadirkan rasa bersalah di hadapan Allah. Cukup kalian mengatakan, Ya Rabb, adnabtu danban faghfirli. Cukup mengatakan, astagfirullah, Ya Allah, saya punya salah sama engkau ya Allah. Saya punya dosa ya Allah. Saya yang malas sholat berjamaah ya Allah. Saya yang sholatnya telat-telat ya Allah. Saya yang saumnya tidak sempurna ya Allah. Saya yang baca Qur'annya bolong-bolong ya Allah. Saya yang sedekahnya malas-malasan ya Allah. Saya yang banyak berdurhaka di hadapan Engkau ya Allah. Ya Ghaffar, Ya Wasi'al Maghfirah, wahai pemilik lautan ampunan, maafkan saya. Cuma begitu saja Ustadz? Iya, tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Cuma mengeluarkan penyesalan di hadapan Allah. Cuma berusaha meneteskan air mata. Tidak butuh 1 liter, 1 galon, tetesan-tetesan sederhana. Cukup Anda mengangkat tangan Anda yang indah ini, yang hina dina ini. Tundukkan hati Anda, hinakan badan Anda di hadapan Allah. Angkat tangan Anda malam ini, apa susahnya? Apa susahnya Anda mengangkat tangan Anda? Ya Rabb, Ya Allah, ini saya. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fina hukmuk. Madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'inda an taj'alal qur'anal 'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a hammi wa dhahaba hammi wa hazani ya rabbal alamin. Cukup Anda mengatakan, Ya Allah, ini saya. Ini saya hamba-Mu ya Allah. Ini saya ya Allah, keturunan dari hamba-Mu yang laki-laki dan perempuan. Ini saya ya Allah, yang pernah berjanji akan menyembah Engkau sepanjang zaman. Ini saya ya Allah, yang terikat janji dengan Engkau untuk menjadikan diri hamba budak-Mu ya Allah. Sungguh ya Allah, bantu saya menunaikan janji saya ini. Aku mengakui ya Allah, semua nikmat yang aku rasakan, napas yang mudah ini gratis dari Engkau ya Allah. Badan yang tampan dan cantik ini dari Engkau ya Allah. Keturunan yang riang di hadapanku itu adalah dari-Mu ya Allah. Istri-istriku ya Allah, pasangan hidupku ya Allah, Engkaulah yang memilihkan, yang menakdirkannya ya Allah. Aku akui semua nikmat hidup ini dari Engkau. Dan juga aku akui semua kesalahan adalah dalam diriku ya Allah, bukan dalam diri-Mu ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi. Aku bandingkan kebaikan-kebaikan Engkau yang mengalahkan jumlah tetesan air laut saat ini.
aku hadapkan dengan dosa-dosaku yang berbanding, yang sangat banyak di hadapan Engkau ya Allah. Maka limpahkanlah lautan ampunanmu kepada kami saat ini ya Rabb. Ya Allah, maafkan kami. Kamilah yang berdosa, Engkau maha baik. Cukup hanya menghadirkan penyesalan. Cukup memanggil Allah, ya Rabb, adnabtu danban, aku berdosa, ampuni aku. Apa kata Allah? Alima abdi annalahu rabban yaghfiru dhanba. Allah langsung menjawab. Padahal kita sudah mendolimi Allah dari malam pertama Ramadan, siang pertama Ramadan, sampai malam ke-27 Ramadan. Kita masih banyak dosa kita yang belum kita taubati di hadapan Allah. Kemudian dengan tumpukan dosa yang sangat banyak ini, cukup kita hanya mengangkat tangan. Cukup kita hanya memanggil Allah. Sebutkan nama-nama yang terindah, karena pemilik nama terindah hanya Allah. Al-Asma'ul Husna. Kemudian kita sampaikan hajat kita, maafkan saya ya Allah. Apa kata Allah? Oh, ternyata hambaku yang penuh dosa ini masih ingat dengan diriku, masih mengetahui aku ini maha berkuasa, maha mengampuni, maha rahman, maha penyayang. Apa kata Allah? Aku ampuni dosamu. Para pemirsa, inilah nasihat yang bisa kita sampaikan, kita kaji di malam hari ini. Tolong ingat, Nabi di malam ini bukan banyak tidur. Nabi di malam ini bukan sibuk dialog dengan makhluk. Nabi di malam ini iktikaf di masjid. Ingin banyak berduaan dengan Allah. Istilah malam ini dengan hidupkan ibadah Anda di hadapan Allah. Bayangkan ini adalah detik-detik Anda berdialog dengan Allah. Karena di hari kiamat orang beriman akan kembali dialog dengan Allah. Bahkan tanpa penterjemah, langsung antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah hari ini adalah hari terbaik sepanjang Anda bertemu Ramadan. Semoga diri saya dan Anda semuanya mendapatkan kesempatan untuk bertemu Lailatul Qadar dan untuk meraih semua kebaikannya Lailatul Qadar. Aqulu qouli hadza, subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.